wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama di pagi hari ini mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'aunillah wa syukrillah kita dapat menghirup udara Ramadan. Banyak kawan-kawan kita, keluarga kita, warga kita yang tidak sempat menghirup udara bulan Ramadan. Betapa mereka ingin menemui bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menunda apa yang dikatakannya, idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mengenai usia, mengenai umur tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Maka oleh itu kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan terdapat 1 bulan, yaitu adalah bulan Ramadan yang khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umat. Kenapa maka disebut dengan bulan umat? Karena Allah Subhanahu wa taala bermurah hati, berkenan untuk melipat gandakan amal yang diperbuat oleh hambanya di bulan Ramadan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Yang ia kehendaki itu bukan omong kosong atau bahwa tidak terarah. Karena liman yasha tidak terarah menurut pemikiran kita. Terarah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak terarah, lima yasa itu siapa, kelompok mana. Ini dari kita berpikir, pikiran manusia. Tapi kalau Allah lima yasa diiringi wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan itu karena Allah wasi', luas rahmatnya, luas maghfirahnya, luas rezekinya,
luas nikmatnya yang diberikannya kepada manusia, kepada hambanya. Wasi'un alim. Alim, dia tahu. Artinya bahwa lima yasa itu bukan tidak terarah, bukan tidak tertentu. Karena dia alim. Dia tahu ini yang dikasihnya, ini yang diberinya, rezeki, ini yang diberinya nikmat. Akan tetapi yang dikasihnya nikmat, dikasihnya rezeki, yang dikasihnya rahmat, yang diampuninya oleh Allah itu, di samping dia mengetahui kepada hambanya yang bersyukur. Yang bersyukur ditambah oleh Allah. Yang bertobat diampuni oleh Allah. Jadi artinya bahwa antara hamba dengan Allah, antara hamba dengan Tuhan, antara khalik dengan makhluk, itu adalah kontak. Jadi masa Allah mengampuni bagi orang yang lima yasa, tapi kalau tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rezeki. Kalau hambanya yang tidak bersyukur, mustahil Allah akan memberikan rezeki, mustahil Allah akan menambahkan rezeki kepada mereka. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, bagi lain itu Allah memaklumatkan, mengumumkan bagi siapa yang bersyukur aku tambah. Makanya ditambah Allah, kalimatnya itu dimulai oleh Allah, la in syakartum. Allah memaklumatkan bahwa bagi siapa dari hamba ini, dari manusia ini yang bersyukur, maka ditambah oleh Allah. Yang bersyukur itulah Allah mengetahui bahwa itulah yang akan ditambah, yang dikasih oleh Allah. Yang bertobat itu adalah yang diampuni oleh Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur bahwa bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ada yang kemarin meninggal, ya Allah ya Rabb, nanti aja, kainan aja, aku matiakan, aku anak tamu bulan Ramadan. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun fi burujin musayyadah. Walaupun kemana lari, kemana berkata, kemana ngumpet, kemana bersembunyi, tetap saja akan ditemui oleh kematian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan disediakan oleh Allah untuk mahibaki wadah untuk dibawa ke negeri akhirat. Sanggup bekal untuk dibawa ke negeri akhirat. Itulah Allah memudahkan, melipat gandakan amal kita. Sebab sanggup kita menurut umur kita, menurut amal kita, sehari aja kada mampu untuk hidup di akhirat. Dia mampu. Walaupun usia 100 tahun, penuh dengan ibadah, penuh dengan amal, satu hari dibawa ke negeri akhirat tidak mampu untuk menukari, menghurupi kebahagiaan hidup di akhirat dalam surga. Luar biasa. Jadi ada cukup 100 tahun berumur untuk dibawa hidup ke negeri akhirat, kada cukup. Karena hidup di akhirat kekal abadi. Oleh karena itulah Allah memudahkan, melipat gandakan bagi hambanya yang melakukan ibadah, melakukan amal, khususnya di bulan Ramadan. Salat satu waktu diganjar oleh Allah 70, 5 waktu 350. Satu bulan 10.500. Betapa kayanya Allah, betapa ganinya Allah, betapa gani yang hamid Allah. Kalau yang lain dari Allah tidak bisa berbuat seperti itu.
tasbih. Diam saja merupakan tasbih. Tidur aja merupakan ibadah. Suatu kenikmatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Amal-amal perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini semasa bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan di akhirat. Jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian ulun akan menyampaikan 3 hal. Yang 3 hal ini bagaimana kita memaknainya. Memaknai itu mengartikannya, mentakrifkannya. Baik secara istilah, baik secara lugatan wa istilahan, atau secara etimologi atau istimologi. Yang pertama adalah bulan Ramadan Allah wasufidatis syayatin. Allah membelenggu syaitan. Allah mengikat syaitan. Tapi dalam artinya bukan Allah mengikat itu syaitan tidak berkeliaran. Tidak. Kita yang membintingi diri kita. Kita yang menekan diri kita agar tidak terbuyah dengan rayuan, bujukan yang indah, yang molok dari syaitan. Maaf dengan hadirin sekalian atau jemaah sekalian. Sekarang ini syaitan lebih canggih seiring dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Dalam hal merayu, dalam hal menggoda, dalam hal menyesatkan manusia, umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam. Ada satu statement, pernyataan. Kalau bukan ada tahu statement. Nomor 2 tidak ada statement, hanya tukang kamera aja tahu statement itu. Bahwa kita mengenal Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'dah. Setelah Muhammad Rasulullah itu tidak ada nabi sesudahnya. Dan ini syaitan berjalan merayu, membujuk dengan statement baru bahwa nabi ba'dah, karena nabi sesudahnya, maka syariat pun tidak ada, puasa tidak ada, zakat tidak ada, sembahyang salat tidak ada. Karena nabinya yang membawa risalah, yang menyuruh itu, yang diperintahkan oleh Allah sudah meninggal. Maka nabinya wafat, tidak ada lagi syariat itu. Itulah yang sekarang ini syaitan berjalan dengan canggihnya. Seiring dengan kecanggihan perkembangan dunia sekarang ini. Jamaah sekalian yang berbahagia. Maka oleh itu Allah menyatakan bahwa pada bulan Ramadan wasufidatis syayatin, untuk membelenggu syaitan. Kita yang membelenggu, kita yang bintingi dengan menguatkan iman kita, keyakinan kita, tauhid kita. Kita pertebal keyakinan, kita jaga iman kita, jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. Sebab iman kita ini jamaah, yajib wa yanqus. Iman kita bisa berkurang, bisa bertambah. Beda dengan imannya malaikat. Imannya malaikat tidak bertambah, tidak berkurang. Itu imannya malaikat. Imannya nabi, imannya rasul, jid itu naik. Pesawat jid itu naik ke atas, bertambah. Itu imannya rasul, imannya nabi. Tapi kalau imannya manusia biasa, selain daripada rasul, selain daripada nabi, yajib wa yanqus. Bagaimana seorang bersisa, bagaimana seorang Bal'am doanya
dikabulkan oleh Allah lebih daripada doanya Nabi Musa. Ulama besar zaman Nabi Musa mati dalam kemusyrikan. Namun jubilat min jadid. Belum ada teknologi. Bersisa belum ada teknologi. Bahkan belum ada teknologi seperti sekarang ini. Tidak ada belum. Berbagai macam teknologi diolah, diaduk, dijadikan ini untuk bisa melemahkan iman kita, bisa meruntuhkan iman kita. Itulah syaitan dan iblis. Wa futihat abwaabul jannah. Allah bukakan pintu surga bulan Ramadan seluas-luasnya. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengarah ke pintu surga. Mengarah ke pintu surga. Pintu surga terbuka. Nah, dengan cara apa untuk bisa masuk ke dalam surga yang Allah bukakan itu? Allah bukan buka-buka waras saja. Sarananya untuk ke situ apa? Ramadan, tidur ibadah, diam, tasbih, wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Itu untuk bukan hanya Allah kalau ngomong-ngomong wara aja bahwa pintu surga terbuka, tidak. Pintu surga Allah sediakan sarananya, sepeda motornya, mobilnya, kendaraannya, kakinya untuk melangkah menuju ke surga yang dibukakan oleh Allah. Tarawih kita lakukan 1 bulan penuh, sarana untuk menuju pintu surga yang terbuka. Kita baca Quran, sarana untuk menuju pintu surga yang terbuka. Salawat yang kita baca mengarah ke surga yang pintunya sudah terbuka. Bersedekah, wasedekatun makbulatun, sedekah dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju ke arah pintu surga yang terbuka. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah maknanya wa futihat abwaabul jannah. Masih banyak lagi, masih banyak futihat abwaabul jannah. Bikin kue untuk menuju bulan Ramadan, sarana. Bikin kue, memasak, menanak nasi, merebus air untuk berbuka puasa, untuk bersahur, sarana untuk menuju pintu surga yang terbuka. Pakaian, ada subik, ada ini untuk bisa melaksanakan salat, sarana untuk menuju pintu surga yang terbuka. Banyak tidak bisa disebutkan yang disediakan oleh Allah. Ada satu dalil, ya, tapi dalilnya bukan Al-Quran, bukan hadis. Belum tidak berani mengatakan hadis, apalagi mengatakan Al-Quran. Kam min amalin yatasawwaru bi akmalid dunya yasiru bi akmalil akhirah. Berapa banyak amal, perbuatan, pekerjaan dunia akan menjadi amalan akhirat dengan niat yang baik. Pian bertani, pian berhumah, pian berdagang, pian beternak, maka untuk menyambung kehidupan yang agamis, selalu taat kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, maka bertani, berdagang, beternak adalah sarana untuk menuju pintu surga yang terbuka. Karena kam min amalin yatasawwaru bi akmalid dunya yasiru bi akmalil akhirah bi husnin niyyah, dengan niat yang baik. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi akmalil akhirah yasiru bi akmalid dunya. Berbanyak amalan
Kita salat, tapi salat kita tidak karena Allah. Kita puasa kita tidak karena Allah. Kita zakat tidak karena Allah. Kita ibadah selanjutnya tidak karena Allah. Maka ada 3 hal Imam Ghazali menjelaskan keparduan, kewajiban yang kita lakukan yang diembankan oleh Allah kepada kita. Kita naikkan menjadi ketaatan. Kita naikkan menjadi ketaatan, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Kalau hanya kewajiban saja dilaksanakan setelah selesai, tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada kesan. Kalau hanya keparduan kewajiban saja dilaksanakan, berarti itu hanya ada kalanya ingat, ada kalanya tidak. Naikkan lagi menjadi keridaan. Keparduan yang diembankan oleh Allah kita jadikan ketaatan, kita jadikan keridaan Allah untuk mencapai keridaan Allah. Bila Allah meridai dengan amalan kita, ibadah kita, maka Allah memudahkan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhum, dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha, kita ridha dengan Allah. Allah ridha dengan kita. Kita ridha dengan Allah. Kita ridha. Maaf kawan sampeyan, mengulung lagi anak-anak, apalagi ulungan ketiga. Wahai Fatimah, maaf ada Fatimah. Ikutilah apa yang aku katakan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha aku bertuhankan Allah, ridha aku bertuhankan Allah, ridha aku apa yang diembankannya kepada aku. Salat aku ridha, puasa aku ridha, zakat aku ridha. Jangan ngomel habis yang hartaku keluarkan. Nah, itu tidak ridha namanya. Tapi dilaksanakan karena kewajiban. Tapi tidak karena ngomel, maka menjadi tidak keridhaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Salat aku merupakan syariat daripada agama. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa yang dikatakan Muhammad, yang disunahkan Muhammad, disyariatkan Muhammad, aku laksanakan. Nah, namun itu ada terbawa Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu dari kalimat khasyya rabbah. Itulah orang hamba Allah yang khasyya rabbah, yaitu takut kepada Allah, khauf kepada Allah. Bila khauf kepada Allah, takut kepada Allah, Allah meridai akan kita. Apa yang Dia janjikan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ghuliqat abwabun nar. Ditutup oleh Allah pintu neraka. Karena ghuliqat abwabun nar, tidak saya yakin. Jadi tidak ada arah untuk melakukan kemaksiatan. Bulan Ramadan tidur aja ibadah, dia pada tasbih, kenapa masih ada bisa masuk ke neraka? Maka itu seperti pepatah mengatakan, ayam berkubang di lumbung pati, mati kelaparan. Itik berenang di air, mati kehausan. Mohon berdua. Berenang di air, mati kehausan itik. Berarti dia tidak mengerti bahwa air yang direnanginya itu menghentikan kehausannya. Dia tahu air hanya untuk berenang. Begitu juga ayam. Dia berkikih di lumbung padi, bukan di pabrik, di lumbungnya, di gudangnya benih, berkikih. Tapi mati kelaparan. Kenapa? Kikih. Karena tahu bahwa pada benih itu menghentikan kelaparannya ayam. Nah itulah bodohnya ayam, bodohnya itik. Apakah tidak mau mengerti seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala banyak punya amsal, punya misal, punya iktibar dalam Al-Quran. Itu yang diiktibarkan oleh Allah binatang. Ya, makanya ada surah
Annama surah Al-Ankabut di dalam Al-Quran itu sampai Allah mengatakan walahum ujunun la yasma'una biha. Bagi mereka ada telinga tapi tidak mendengar, bagi mereka ada mata tapi mereka tidak melihat, bagi mereka ada hati tapi tidak bisa menerka, memahami, meyakini. Maka hum kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti hewan. Na'udzubillah min dzalik, kita diumpamakan Allah kepada hewan. Disambung lagi oleh Allah, hum kal an'am bal hum adallun, bahkan lebih sesat daripada hewan, lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah maknanya bahwa wa mulikat abwabul nar, pintu neraka ditutup. Artinya bulan Ramadan itu tidak ada waktu peluang untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Tidur saja ibadah, diam saja tasbih, majlis taklim di mana-mana diadakan, bukan hanya di langgar, bukan hanya di masjid, di rumah pun diadakan majlis taklim untuk menutup pintu neraka, untuk mengharap pintu surga yang terbuka. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, bagaimana kita memaknai bulan Ramadan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena huruf Ramadan awalnya adalah ra, ra itu adalah rahmat. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allahnya ada dua. Dalam Al-Quran surah Fatihah dan kata Bismillahirrahmanirrahim, kata di dalam Al-Fatihah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Rahman, kasih sayang Allah meliputi keseluruhan makhluk, itu rahmat. Tapi kalau Rahim hanya khusus kepada orang yang beriman, tidak bisa dimiliki, tidak bisa diambil, tidak bisa dikehendaki oleh orang yang tidak beriman. Rahman untuk mereka keseluruhan makhluk, hewan masuk, tumbuh-tumbuhan masuk, kemudian mereka yang kafir juga masuk. Tapi kalau Rahim itu hanya untuk orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun rahmat Allah itu luas, inna rahmati wasi', luas rahmat Allah itu. Makanya tadi rahmat Allah meliputi keseluruhan makhluk, kemudian hanya kepada orang yang beriman. Itu pun hanya satu, diberikan Allah di dunia. Allah masih ada 99 rahman rahimnya itu, yaitu di akhirat nanti. Luar biasa lagi hajat kehendak kita, iradah kita lawan Allah. Kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana, bagi siapa yang hendak, liman kana yarju. Yarju itu katanya asal katanya raja. Fi'il madinya adalah raja. Subjeknya adalah raja. Raja itu mengharap, lain raja yang orang yang menguasai itu lain. Mengharap, lalu yarju siapa, kemudian pakai waw, pakai alif. Ya liman kana yarjuka, barang siapa yang berkehendak bertemu dengan Allah. Ini sang pencipta alam semesta ini hendak kita bertemu lawan Allah,
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Banyak ingat kepada Allah, banyak menyebut kepada Allah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua kelompok yang diberikan oleh Allah lebih banyak, lebih besar daripada orang yang meminta. Padahal dia tidak meminta, tapi diberi oleh Allah lebih banyak, lebih besar, lebih dahulu daripada orang yang meminta. Siapakah dua kelompok itu? Pertama, ahlul zikir. Dia selalu berzikir kepada Allah, menyebut Allah qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil absar. Nah, dua kelompok itu yang sibuk selalu berzikir kepada Allah, menyebut Allah, bertasbih, bertakbir, maka kelompok itu diberi oleh Allah banyaknya lebih besar daripada yang meminta. Padahal dia kadang meminta karena dia sibuk zikrullah. Kemudian yang kedua adalah sibuk tilawatil Quran. Sibuk tilawatil Quran. Karena tilawatil Quran bukan hanya membaca saja Quran, dibacanya, dibalik ini bukan bagaimana maksudnya, tujuannya, arahnya, bagaimana tentang ayat Al-Quran ini. Sibuk dia, karena dia sampai waktu untuk berdoa, bermunajat kepada Allah, maka diberi oleh Allah lebih baik, lebih banyak daripada orang yang meminta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sarana untuk menuju pintu surga yang terbuka bulan Ramadan. Kita sibukkanlah, kita berzikir, sibukkanlah kita baca Quran, tilawatil Quran. Mau berapa ayat, mau berapa jumlahnya zikir. Allah tidak membatasi zikir sekian tidak ada. Nah, kalau salawat, man salah alayya wahidan sallallahu alaihi asram, man salah alayya asram sallallahu alaihi mi'atan. Nah, itu salawat. Tapi kalau zikir tidak ada, Allah membatasi. Wa iman kana yadullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Untuk kita menyebut Allah tidak berbatas. Mau berapa, cuma kalimatnya dzikran katsiran. Imam Ghazali membagi ada tiga. Ada zikrul awam, ada zikrul hawas, ada zikrul hawasul hawas. Zikrul awam 1000 sehari ini Imam Ghazali hujjatul Islam, karena beliau adalah hujjah sebagai ijtihad, artinya ulama ijtihad, ulama mujtahid, maka sidin berani mengklasifikasikan tentang zikir. Awam 1000, hawas 10.000. Hawasul hawas, denyut jantungnya ini diharamkan oleh hawasul hawas, lupa kepada Allah. Itulah zikrul hawasul hawas yang diklasifikasikan, yang dipilahkan oleh Imam Ghazali. Ada zikr awam 10.000 zikir hawas 10.000. Zikrul hawasul hawas adalah setiap denyut jantungnya ini diharamkannya untuk lupa kepada Allah. Mungkin yang dikembangkan oleh Pian sendiri yang mengembangkanlah. Nah, atau kulingkannya dengan saudara Ipit ya. Nah, apa untuk mempertajam, memperjelas apa yang belum sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan membawa khazanah dalam menambah ketakwaan kita, dan semakin mengarah ke pintu surga yang terbuka, maka di sana Allah menunggu kita. Amin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.